Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai internal audit activities. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Untuk subbab pertama mengenai scope of internal audit akan dijelaskan oleh saya, yaitu Linayana Meganeta dengan akhiran NPM 154. Nah, jadi perlu ada hubungan kerja yang erat antara fungsi manajemen risiko dan audit internal. Nah, tanggung jawab ini tuh dialokasikan untuk masing-masing fungsi yang bervariasi. Nah, variasinya itu sesuai dengan sifat, jenis, dan organisasi. Hubungan kerja ini tuh penting karena keberhasilan manajemen risiko itu bergantung pada 4 output penting yang tertera di PPT. Yang pertama adalah mandatory as required by laws, customer, and client. Yang kedua ada assurance for the management team and other stakeholder. Yang ketiga ada decision making based on the best information available. Yang keempat ada effective and efficient core process throughout the organization. Nah, jadi jelas bahwa ada agar hasil-hasil tersebut tercapai, maka seluruh pemangku kepentingan itu harus bekerja sama mengenai manajemen risiko dan audit internal. Nah, pengendalian internal ini itu berkaitan dengan metode, prosedur, dan pemeriksaan yang ada untuk memastikan agar organisasi bisnis bisa memenuhi tujuan. Karena pengendalian internal ini berkaitan dengan pemenuhan tujuan, maka ada hubungan yang jelas gitu antara mereka dan aktivitas manajemen risiko. Lalu yang selanjutnya itu mengenai role of internal audit. Nah, di sini ada diagram yang tertera di PPT. Diagram ini tuh mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang merupakan inti utama inti utama dari kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan ini itu mencakup penelaahan dan pengelolaan risiko-risiko. Ada evaluasi atas pelaporan risiko. Lalu diagram ini tuh mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh audit internal secara umum. Jadi secara umum mengambil keputusan dan mengelola risiko. Hubungan antara kedua rangkaian aktivitas tersebut itu memerlukan perlindungan agar audit internal dapat terlibat, namun memiliki alasan yang sah untuk mendukungnya. Jadi kayak ada alasannya gitu loh. Lalu pengendalian, jika misalnya pengendalian itu terjadinya itu tidak efektif dan efisien, maka pengendalian tersebut itu perlu dimodifikasi. Nah, ini tuh merupakan areanya manajemen risiko dan audit internal karena mereka memiliki keahlian yang sama. Nah, meskipun diskusi tentang pengendalian ini tuh dapat difasilitasi oleh kedua orang tersebut atau kedua divisi tersebut, keputusan akhir tentang pengendalian dan efektivitas yang diantisipasi itu harus dibuat sama anggota manajemen lini yang bertanggung jawab atas pengendalian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Ramadhani dari NPM 150. Materi selanjutnya mengenai undertaking an internal audit atau melakukan audit internal. Jadi, dalam melakukan latihan audit internal melibatkan sejumlah langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Berikut langkah-langkah dalam audit internal yang mana auditor harus mengumpulkan informasi yang relevan dari setiap langkah-langkah yang dilakukan. Untuk langkah pertama yaitu planning atau perencanaan. Meliputi kegiatan melakukan kontak awal untuk memberitahu klien yang terlibat mengenai kegiatan audit dan tujuannya. Yang kedua, pertemuan awal untuk menjelaskan area yang akan dituju. Yang ketiga, melakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang area atau proses yang diaudit. Yang keempat, meninjau struktur pengendalian internal untuk menentukan area prioritas audit yang akan ditinjau. Dan yang terakhir adalah persiapan program audit atau audit program preparation. Lalu ada fieldwork atau kerja lapangan. Dalam fieldwork ini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menguji pengendalian internal yang penting. Lalu yang kedua, pembaruan rutin dengan melaksanakan pelaporan keuangan secara berkala. Lalu yang ketiga ada menyusun ringkasan audit. Lalu ada audit report atau laporan audit, di mana tugasnya adalah meninjau laporan audit, pembuatan laporan audit, dan distribusi laporan audit pada orang-orang yang terlibat atau pemangku kepentingan. Lalu terakhir ada follow up atau menindaklanjuti, yang mana tugasnya adalah meninjau tanggapan dari klien dan melaporkan tindak lanjut audit. Secara umum akan ada rencana audit berbasis risiko jangka panjang yang akan mengidentifikasikan area-area mana saja dalam organisasi yang memiliki risiko utama
yang mana oleh karena itu harus diaudit dalam waktu tertentu. Selanjutnya mengenai risk management and internal audit atau manajemen risiko dan audit internal. Hubungan kerja antara manajemen risiko dan audit internal merupakan hubungan yang perlu dikelola secara hati-hati. Peran yang dijalankan oleh masing-masing saling melengkapi dan menjalin hubungan kerja yang baik akan memberikan peluang untuk memastikan penerapan protokol dan prosedur dari manajemen risiko lebih efektif. Nah, terdapat 3 lini pertahanan dalam risk management and internal audit. Lini pertahanan pertama yaitu manajemen mempunyai tanggung jawab utama atas pengelolaan risiko dan pengukuran pengendalian internal dengan melakukan beberapa fungsi seperti yang pertama mengidentifikasi, menilai, memiliki, dan mengelola risiko. Yang kedua mengawasi pelaksanaan dan memantau kepatuhan. Lalu yang kedua ada lini pertahanan kedua, yaitu fungsi spesialis manajemen risiko dapat membantu manajemen dalam mengembangkan pendekatan untuk memenuhi tanggung jawabnya, yang mana fungsinya meliputi penetapan batas-batas pelaksanaan melalui definisi standar, dan mengawasi kepatuhan serta efektivitas dari suatu pengendalian internal. Lalu lini pertahanan ketiga yaitu fungsi audit internal memeriksa bahwa proses manajemen risiko dan kerangka manajemen risiko lebih efektif dan efisien. Fungsi dari lini pertahanan ketiga ini meliputi tugasnya memberikan evaluasi objektif terhadap tata kelola manajemen dan memberikan evaluasi proaktif terhadap pengendalian yang dilakukan oleh suatu organisasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai manajemen responsibilities akan dijelaskan oleh saya, Anggraini Ibu Sumawardani, NPM 140. Jadi pengalokasian tanggung jawab auditor internal dan manajemen risiko harus dilakukan dengan jelas, sesuai dengan lingkup kerja mereka masing-masing agar kepemilikan risiko menjadi jelas. Manajemen risiko dapat membantu aktivitas penilaian risiko dan desain pengendalian. Auditor internal dapat memberikan dukungan dengan mengaudit pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut efektif dan efisien dan telah diterapkan sepenuhnya. Namun tanggung jawab utama pengelolaan risiko tetap berada pada manajemen eksekutif organisasi. Hal ini dimaksudkan agar standar manajemen risiko tidak menimbulkan masalah di luar kendali. Lalu mengenai 5 lines of assurance. Jadi model 5 lines of assurance itu ada yang pertama the board of directors mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif dan lainnya mengelola risiko sesuai dengan appetite. Yang kedua ada senior executive and senior managers yang bertanggung jawab untuk building and maintaining proses manajemen risiko dan memberikan informasi yang dapat diandalkan bagi risiko pokok. Lalu yang ketiga ada business unit leader yang bertanggung jawab untuk melaporkan risiko dan memastikan sumber daya terlindungi dan tujuan tercapai. Dan yang keempat ada specialist units yang bertanggung jawab untuk memberikan keahlian pada jenis risiko tertentu seperti treasury, safety, environment, information security, legal and insurance yang sesuai dengan proses manajemen risiko terkait. Dan yang kelima ada internal audit activities, memberikan informasi yang independen dan tepat waktu kepada dewan mengenai keandalan proses manajemen risiko dalam perusahaan dan menghasilkan laporan konsolidasi. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki variasi line of assurance yang berbeda sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Salah satu manfaat dari model 5 lines of assurance adalah meningkatkan komunikasi antara dewan direksi, anggota eksekutif, dan pimpinan unit bisnis. Selain itu, hubungan antara specialist units dan internal audit juga semakin erat. Hal ini lebih difokuskan untuk dapat meningkatkan risk-aware culture alih-alih pada desain dan implementation of control. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan melanjutkan presentasi saat mengenai reporting on risk management. Pada sub pertama akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Lina Enomi Garneta dengan NPM akhir 154 mengenai risk reporting. Nah, risk management manual should describe the control environment of or risk culture. Typically, it will include a range of information as set out in the table. Jadi nanti bakal ada lampiran tabelnya. Nah, the 4 categories of reports mentioned above can be characterized as established
procedure, action plan, incident reports, and performance reports. Nah, di sini ada tabelnya. Secara ringkas mengenai tabel FRC RICS ini mensyaratkan bahwa perhatian Dewan Direksi itu harus diberikan pada proses manajemen risiko, profil risiko-risiko utama, dan mitigasinya, model bisnis, strategi, risk appetite, budaya risiko, dan pelaporan risiko, serta keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Kalau yang selanjutnya itu mengenai Sarbanes-Oxley Act of 2002. Nah, di sini SOX ini disahkan sebagai tanggapan atas berbagai skandal yang terjadi di perusahaan Amerika. Nah, skandal-skandal ini tuh melibatkan kesalahan penyajian status keuangan di berbagai organisasi. Nah, menyebabkan laporan keuangan yang menyesatkan. Nah, tujuan adanya SOX ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diungkap oleh perusahaan yang terdaftar di bursa saham itu khususnya di Amerika itu akurat gitu. Nah, di sini aku lampirin mengenai positif dan negatifnya. Untuk positifnya yang pertama itu SOX mengharuskan adanya kontrol untuk memastikan keakuratan semua informasi yang dilaporkan oleh organisasi. Yang kedua itu persyaratan SOX menyatakan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang telah disetujui itu harus digunakan untuk mengevaluasi risiko terhadap pelaporan keuangan yang akurat. Namun di sisi itu ada negatifnya, yaitu kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang dibuat di SOX ini itu merupakan kegiatan yang mahal gitu dan memakan waktu lebih banyak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Ramadhani dengan NPM 150. Materi selanjutnya mengenai risk reports by US companies atau laporan risiko oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Amerika Serikat diharuskan melakukan pengungkapan ekstensif risiko. Laporan-laporan manajemen risiko ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan ke depan dari sebuah organisasi. Biasanya daftar tersebut diawali dengan komentar seperti termasuk faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan di masa depan namun tidak terbatas pada, dan kemudian diikuti dengan daftar panjang dengan penjelasan rinci. Terdapat beberapa item yang meliputi laporan risiko oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang pertama, perkembangan dan perubahan peraturan. Yang kedua, persaingan dalam bisnis. Yang ketiga, keputusan otoritas persaingan mengenai usaha patungan yang diusulkan. Namun, sehubungan dengan adanya risiko industri, ekonomi, dan lingkungan hidup, hal-hal berikut telah diidentifikasi untuk mendapatkan komentar lebih rinci meliputi beberapa hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, risiko berakhirnya hak paten atau eksklusivitas dari pemasaran. Yang kedua, risiko litigasi paten dan hilangnya paten, eksklusivitas pemasaran atau merek dagang secara dini. Yang ketiga, risiko berakhirnya masa berlaku atau hilangnya paten lebih awal yang mencakup produk pesaing. Lalu, charities risk reporting atau pelaporan risiko untuk badan amal. Pelaporan risiko oleh badan amal merupakan kewajiban di sebagian besar negara di dunia. Harapannya adalah badan amal memiliki prosedur manajemen risiko yang terperinci dan setara dengan yang dibutuhkan oleh departemen pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Bentuk dan isi pelaporan risiko harus mencerminkan ukuran dan kompleksitas dari suatu badan amal. Laporan bergaya naratif yang membahas aspek-aspek utama akan menjadi pendekatan pelaporan yang dapat diterima, asalkan laporan tersebut memuat beberapa hal. Yang pertama, knowledge of trusted responsibility atau pengakuan atas tanggung jawab wali. Yang kedua, overview dari gambaran dari proses identifikasi risiko. Yang ketiga, indikasi bahwa resiko-resiko besar telah ditinjau atau dinilai. Yang keempat, konfirmasi bahwa sistem kendali telah ditetapkan. Selain itu, terdapat beberapa syarat untuk laporan umum mengenai manajemen risiko untuk badan amal. Syarat tersebut meliputi, yang pertama, terdapat proses penilaian risiko untuk mengidentifikasi prioritas risiko signifikan yang dihadapi. Yang kedua,
kebijakan, protokol, dan prosedur manajemen risiko dimasukkan ke dalam rutinitas operasi. Yang ketiga, analisis strategi dilakukan untuk mengidentifikasi risiko signifikan yang dapat berdampak penyampaian dari strategi tersebut. Yang keempat, terdapat prosedur untuk memastikan kepatuhan hukum. Yang kelima, wali amanat menerima pelatihan mengenai manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Selain itu, juga terdapat prinsip untuk laporan risiko pemerintah, yaitu yang pertama, keterbukaan dan transparansi, yang kedua, keterlibatan, yang ketiga, proporsionalitas, yang keempat, bukti, dan yang kelima, tanggung jawab. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai Public Sector Risk Reporting akan disampaikan oleh saya, Anggraini Kusumawardani, NPM 140. Jadi, informasi mengenai manajemen risiko di badan-badan pemerintah tersedia secara gratis di situs web. Dan informasi ini merupakan bahan referensi yang sangat berguna, namun karena informasinya bersifat publik, seringkali tidak disebutkan secara spesifik mengenai pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan eksternal. Nah, prinsip-prinsip laporan risiko menurut government di UK adalah sebagai berikut pada tabel 35.3. Nah, yang pertama ada openness and transparency. Pemerintah akan terbuka dan transparan dalam memahami sifat risiko yang dihadapi masyarakat dan proses yang dilakukan dalam menangani risiko tersebut. Dan ada juga involvement. Pemerintah akan mengupayakan keterlibatan luas pihak-pihak terkait dalam proses pengembalian keputusan. Dan juga proportionality. Pemerintah akan bertindak proporsional dan konsisten dalam menangani risiko terhadap masyarakat. Dan juga ada evidence, pemerintah akan berusaha mendasarkan keputusan pada semua bukti yang relevan. Ada juga responsibility. Pemerintah akan berupaya untuk mengalokasikan tanggung jawab pengelolaan risiko kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terbaik untuk mengendalikannya. Lalu, subbab selanjutnya mengenai Government Report on National Security. Akhir-akhir ini kesediaan pemerintah untuk lebih terbuka terhadap ancaman keamanan berkembang pesat. Contohnya, pemerintah Inggris menerbitkan dokumen yang memberikan rincian ancaman terhadap keamanan nasional Inggris. Kategori ancaman utama yang diidentifikasi dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Ada environmental hazard, events including weather, river flooding, and human or animal disease. Lalu ada human and animal health with specific reference to COVID-19. Ada juga major accident including industrial and transport. Dan ada juga malicious attacks on crowded places, infrastructure, transport, and electronic infrastructure. Lalu, Government Report on National Security ini memiliki manfaat yang signifikan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi strategis di instansi pemerintah. Hal ini merupakan tugas penting untuk mencegah terjadinya celah kebocoran informasi yang dapat mempengaruhi stabilitas, pertahanan, dan keamanan nasional. Laporan ini juga bertindak sebagai media kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta membantu mengintegrasikan data dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pemerintah lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.